berhasil menumbangkan ya nasab Ba'alawi yang ada di Asmorokondi. Beliau menyampaikan ke saya, nangis sampai geru-geru, nangis karena saking terharunya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah di Ba'alawikan yang sebelumnya bukan Ba'alawi, nirulah yang di Asmorokondi. Ya, insya Allah. Pada saat pemugaran itu juga banyak Habib-habib yang ikut serta untuk membenahi makam itu. Diperkirakan, khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makamnya, dikasih batu nisan. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin-muhibin. Terima kasih. Banyak yang nangis ya, kiai-kiai di seluruh Indonesia yang menghubungi saya, itu terharu akan keberhasilan kawan-kawan PWI LS Tuban dampingi oleh PWI LS wilayah Jawa Timur berhasil menumbangkan ya nasab Ba'alawi yang ada di Asmorokondi. Beliau menyampaikan ke saya, nangis sampai geru-geru, nangis karena saking terharunya, tanpa kekerasan, tanpa engkel-engkelan ya, tanpa bentrokan. Itu yang paling membuat beliau ini terharu sampai menangis. Alhamdulillah, ini sebagai tonggak pertama dan utama untuk yang lainnya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah di Ba'alawikan yang sebelumnya bukan Ba'alawi, nirulah yang di Asmorokondi. Ya, insya Allah. Makanya semuanya teman-teman yang jumlahnya para wali songo khususnya dan umumnya para wali-wali yang lain di mana daerah yang di Nusantara ini berada, mohon kalau memang nanti itu intisabnya ya Gus ya, nasabnya itu jelas, untuk mohon segera ditulis yang jelas biar untuk antisipasi jangan sampai terjadi di kemudian hari itu persoalan-persoalan itu timbul. Nah, contohnya kan sudah terjadi ya Gus ya. Yang namanya makom-makom palsu itu kan sudah terjadi. Kemarin itu saya dengar juga jadi namanya Syekh Maghribi yang ada di Jogja itu sampai Gus Abbas datang, kan itu pun juga dibongkar karena itu tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh juru kunci dan lingkungan yang ada. Nah itu nanti kalau kita nggak hati-hati Gus, ya itu akan sama saja. Hanya di Tuban itu kan kalau istilahnya orang Jawa Timur, nah, kalau kata Gus Ali, Kaspuan PWI Jawa Timur, Tuban itu kan apa namanya, kalau di kota wali, Gus. Tuban itu luar biasa kota wali. Itu saya dengan teman-teman mengajak supaya itu menjaga tidak hanya apa namanya Mbak Ibu Asmorokondi saja, Mbak Munang saja, Mbak Syed Abdullah Asari saja, tidak, karena sejarah itu jelas semuanya nanti akan saya berikan apa bin-nya sampai jelas semuanya. Itu harapan saya dengan para sahabat PWI dan Laskar Kabupaten Tuban, itu keinginan. Nah itu pun nanti dibuat percontohan yang lain, ya malah alhamdulillah. Yang selanjutnya di Tuban yang di Mbah Madum Ibrahim Asmarokon kemarin dari teman-teman pengurus PWI juga sudah silaturahmi pada pengurus yayasan pengelola. Dan ya pengelolaan itu menerima sekali pada saat bincang-bincang itu tidak ada persoalan, cuma yang kita butuhkan adalah ansab sampai ke Isa An-Nakib Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Al-Uraidi, Jabar Siddiq, Muhammad Al-Bakir, seterusnya atau nyambungnya kemana, itu kan diminta oleh teman-teman Tuban. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara dan para kiai dan pengurus PWI yang ada di Kabupaten Tuban, insya Allah segera ditemukan sebaik mungkin dan insya Allah nanti ada tambahan dari Gus Ikhya untuk papan nama atau catatan-catatan segera untuk ditulis diketahui banyak orang. Itu keinginan teman-teman Gus. Mohon tambahan. Ada harapan lagi Mbak Yai. Kalau Mbah
Ibrahim Asmarkondi berhasil dengan cara yang bijaksana menurunkan papan nama. Terus bagaimana dengan yang ada di ring 1, ring 2, ring 3 di sekitar makam Kutorjo, Mbah Sunan Bonang yang sudah dikepung dengan nama-nama Yamanisasi, Baalawisasi. Oh iya. Itu bagaimana nanti tindakan panjenengan dan kawan-kawan itu yang ditunggu oleh masyarakat kita. Karena tidak hanya satu ya. Kalau betul. Satu makam kan gampang ya. Gampang. Nah ini apakah dikeprui batu nisannya, dicopoti secara halus atau ditinjau, dirubah namanya atau bagaimana ya? Itu ada penelitian lagi. Cuman kemarin pada waktu saya dengan Kiai Imad dan kawan-kawan PBI ziarah di makam Mbah Bonang dari kepengurusan yayasan itu ditanya, sehingga pertanyaan itu tentang urusan makam itu sebenarnya apakah ada makam-makam yang palsu atau makam dari apa yang baru-baru dan sebagainya. Beliau menjawab bahwa dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2011, 2007 itu juga ada polemik sedikit ya, mungkin dari pengurus yang lain dan pengurus yang lain karena itu ada oplosan. Ada Habibnya, juga ada Mas Rajid itu biasa, itu juga ada cekcok. Nah, ditandai dengan cekcok ini apa maksudnya? Ya mungkin ya pada saat-saat ini yang baru kita rasakan. Terus yang 2011 Gus itu kan ada pembongkaran, maksudnya tuh atap yang di atas itu harus dibesarkan. Dipugar. Ya dipugar. Itu juga ada di sampingnya Mbah Madum Ibrahim itu ada makom-makom ditinggikan, ditinggikan. Dari pengurus yayasan itu menyampaikan dia mengira-ngira, dikhawatirkan karena itu pada saat pembukaan itu juga banyak Habib-Habib yang ikut serta untuk membenahi makom itu. Diperkirakan khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makomnya dikasih batu nisan. Itu Gus kemarin. Itu didengarkan oleh Kiai Imad juga. Diperkirakan batu-batu nisan yang di samping kanan kirinya yang baru-baru itu ada yang dicurigai jangan-jangan di dalamnya tidak ada mayatnya dikasih batu. Cuman kalau status nama Habib atau Pak Lawi yang di dalamnya Gus, kalau di luarnya ada Habib-Habib ada, tapi di dalamnya itu bisa dihitung jari. Dan saya sampai penelitian itu 4 kali bisa dihitung jari. Ada nama Habib, ada nama Pak Lawi itu 1 atau berapa atau 2 itu ada. Banyak ya. Ya. Saya video pertama kali nyebar ke seluruh dunia itu saya yang memvideokan di sana itu. Dari ring 1 kecuali yang sebelah utara kan jelas kosong, nggak ada makamnya. Samping kanan kirinya. Nah, gini ada batu nisan yang baru-baru. Tidaknya dari marga Baalawi saja, tapi juga dari marga-marga Yaman yang lain. Bisa terjadi. Karena beliau menyampaikan dikhawatirkan juga batu nisan yang baru-baru itu di dalamnya itu jangan-jangan tidak ada mayatnya. Bahasa dikhawatirkan juga itu ya bisa terselubung Gus, ya bisa terjadi banyak pula kalau memang kita teliti. Saya mempunyai dokumentasi tahun 1800-an makam Mbah Sunan Bonang itu. Jadi ada batu nisan tua zaman kerajaan dulu sampai Mataraman Islam. Jadi apakah batu nisan tua sebagai bukti peninggalan sejarah bangsa kita ini juga turut dikuburkan atau dicuri lalu dibawa kemana? Nanti ditancapkan lagi di hutan, ini makam asli Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini kan membahayakan. Bisa terjadi. Cuma begini, pada waktu itu saya tanya kepada tim 9 untuk penataan makam itu, yang namanya Haji Hamdan itu sahabat saya, dan juga sekarang itu Pak Haji Amnan itu selaku sekjen saya, dia tahu persis, ya kan? Karena ada tingginya uruk itu ada yang diuruk, disambung, ya yang asli masih banyak juga. Cuma yang baru-baru itu kan banyak Gus, banyak itu. Itu kemarin saya belum tanya secara lengkap apa semuanya itu diuruk atau mungkin
diganti doang, artinya yang batu-batu yang model-model motif kerajaan dan sebagainya itu dikemanakan. Nah ini insya Allah nanti akan saya sempurnakan saat tanya. Itu perlu sekali. Ini amanah dari kawan-kawan kita semua itu menanyakan itu ya. Betul. Karena nanti kalau disalahgunakan sama seperti kasus yang ada di Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sudah dipindah ke Budi Dharma Semper, lalu dicuri, dibawa lagi ke Mbah Priok sekarang, padahal nggak ada kerangkanya, makamnya. Subhanallah. Nah, ini asli buktinya ini loh. Nah, ini yang kita khawatirkan bersama, kasusnya seperti yang terjadi di Mbah Ngampel, Surabaya, Suropringgo. Suropringgo, iya. Jadi ini ciri khas batu nisan makam Islam di era Majapahitan. Nah, terus kok mau dihilangkan, ya? Dikemanakan terus? Setelah dikuburkan, ditumbuk, diganti dengan batu nisan yang bernama Ba'alawi dan non Ba'alawi, Yamani itu. Yamani, nah, itu terus kemana? Saksinya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ketua yayasannya sekarang? Lah ini yang perlu diminta ya untuk kerja panjenengan dan kawan-kawan ya. Betul. Iya Gus, itu perlu. Cuman kemarin sudah saya sampaikan pada Sekretaris PWI, karena beliau punya data-data buku-buku yang ditulis, ini dia tulis, dan saat ini belum ditunjukkan kepada saya, insya Allah lusa saya akan tanya kepada beliau kebenaran yang ada. Nah saya sendiri juga gimana Gus, semenjak kecil itu kan saya itu ziarah ke situ kan biasa, yang namanya batu nisan yang baru-baru itu kan kadang-kadang saya sendiri juga curiga Gus. Saya nggak curiga saja, saya curiga saya. Nah, ini curiga ya seperti itulah yang perlu kita teliti. Semuanya para sahabat-sahabat pecinta yang meluruskan sejarah perlu kita pahami sebaik mungkin. Jadi itu bagian daripada bagian daripada penjajah. Istilahnya sekarang diberikan stempel penjajah spiritual. Perlu diketahui namanya penjajah itu di mana saja, 3 item yang dijalankan oleh mereka supaya bisa menguasai di mana negara yang mau dijajah. Ini sudah bukti Gus. Satu, saya punya catatan bahwa penjajah itu mempunyai tekad dan tujuan dan istilahnya cara. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin Ba'alawi. Ini mohon disadari, mohon diketahui. Yang nomor 2 adalah hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Bisa terjadi kira-kira di Indonesia? Bisa. Contohnya di mana Gus? Kalau seperti di di Mbon. Kalau di luar negeri di Palestina, di tempat Yerusalem itu ya. Ini kalau nggak hati-hati Indonesia bakal terjadi seperti itu. Palestina kedua Indonesia. Kasarannya seperti itu. Ini mohon disadari dan mohon kita telaah dengan hati. Jangan semata-mata dengan akal kecerdasan, jangan dengan emosi, lisan yang cerdas. Tapi apa artinya? Kalau kita bahasa yang kasar Gus, dari bahasa kasar ya, kita ini menjadikan orang yang sempurna. Otaknya jangan tempatkan di belakang. Lucu kan? Ada mau coba sih. Otak kok dikena dengkul. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maaf ya, ada informasi yang kami terima beberapa bulan belakangan ini karena ada PAD dari pengelolaan makam Mbah Sunan Bonang itu yang menyebabkan lambannya respon dari Pemda bersama dengan wakil rakyat DPRD tingkat 2 yang ada di Tuban. Karena selama belum dikelola oleh kepengurusan yang sekarang, itu dulunya nggak ada income yang masuk ke pendapatan asli daerah Tuban. Setelah dikelola, maka lumayanlah masuk ke PAD Kabupaten Tuban, sehingga DPRD juga ada yang pro dan yang kontra masalah ini. Iya, memang Gus. Semenjak dulu memang ya ada begitu. Tapi kan
makanya kalau memang ada apa namanya, misalkan contoh seperti akan meluruskan batu-batu nisan dan sebagainya itu, mau saya supaya nanti tidak gejolak, ya kan? Dari pengurus yayasan sudah apa namanya welcome, artinya nanti kalau sampai terjadi diteruskan dengan baik, dengan tata cara yang berakhlak, ya insya Allah semuanya mendukung. Tapi yang kemarin itu panjenengan menemui beliau-beliau sebagian dari pengurus pengelolaan Yayasan Makbaroh Basunan Bonang itu, jawabannya gimana ya? Urusan yang ya maksudnya ketika jenengan sampaikan mau ngurusi makam-makam Ba'alawi dan Yamani yang ada di sekitar makam Basunan Bonang itu, jawabannya gimana? Dia menerima. Boleh? Enggak, mendukung. Mendukung berarti. Mendukung. Para pemirsa sekalian, dengan dengar dan dengan lihat apa yang beliau Kiai Ansori sampaikan, mendukung. Mendukung, betul. Jadi kita tidak akan berkonflik dengan saudara sendiri. Insya Allah tidak, insya Allah. Kalau cuma ketua yayasannya kan mudah nanti. Ketua yayasannya kan Habib Alwi. Ya harus kita ketahui dan harus beliau sadar. Dalam arti sadar itu ya gimana bahasa wong Jawa paling kadungan fatorosna masuk mau diteruskan urusan ngono kuwi kan ya tetap harus dengan tata cara yang halus lah. Nah, dengan halus. Ya kemarin juga ada Gus di framing bahwa kholnya Mbah Bonang itu foto-foto, mohon maaf, dari PWI Pusat dan Jawa Timur, itu foto-foto yang lama. Kiai ini dimasukkan, kiai ini dimasukkan. Nah, terus itu pengurus yang lama. Ah, itu foto yang lama. Nah, bukan foto yang baru ini. Artinya apa? Besok ini siapa yang didatangkan? Saya kan belum mencari informasi. Cuman sudah di-framing bahwa besok acara khol tanggal berapa itu bulan besar Suro, hari Jumat pagi itu kan khol di sana. Berarti bulan-bulan ini kan? Ya bulan ini. Itu foto-foto kan sudah di-share-kan kemana-mana. Sehingga saya ditanya pada teman-teman grup steril ada di PW Pusat, enggak ini foto yang lama. Bukan foto yang baru. Itu biasalah ya, karena saat ini ketuanya masih Bib Alwi itu Robitoh Kabupaten Tuban. Ya insya Allah dia sadar.